Selamat siang, menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali boleh kita ketemu lagi dalam ibadah yang kedua saat ini ya. Memang ada beberapa lama saya tidak menyampai khotbah di ibadah 1 dan 2. Karena biasanya saya kebagian di ibadah 3 dan 4. Puji Tuhan, hari ini kesempatan kita belajar firman Tuhan. Kita masih berada di sekitaran tema kita untuk bulan Mei, yaitu dampak baik melalui kesehatan mental ya. Kita semua kita terima atau tidak gitu ya, kita akui atau tidak, kita setuju atau tidak. Kita pun sering kali mengalami gangguan secara mental kita, mungkin karena pergumulan, karena tekanan, karena persoalan dan berbagai hal yang bisa menyebabkan kita mental kita bisa terganggu. Itu sebabnya betapa berdampaknya ya kesehatan mental dalam hidup kita, sehingga menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kita senantiasa menjadi berkat. Dan tema kecil kita untuk hari ini yaitu mengalahkan monster pribadi, ya, mengalahkan monster pribadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, monster adalah makhluk hayalan, itu bukan makhluk sungguhan ya. Tidak ada, saudara mau cari di kebun binatang tidak ada itu monster di sana ya. Makhluk hayalan atau fiksi yang biasanya digambarkan sebagai makhluk yang berbahaya, agresif dan menyeramkan dengan penampilan yang aneh atau mengerikan. Saudara yang suka nonton film gitu ya, film-film fiksi yang namanya juga film, saudara ya, seringkali menemukan hal yang seperti gini. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, bahwa monster dalam diri seseorang bukan orang lain. Jadi suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu itu bukan monster dalam hidupmu, saudara ya, jangan sampai salah. Ya, jadi bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita karena dosa. Ya, nanti kita akan memperhatikan selanjutnya. Dan itu sebenarnya kitalah gitu ya, kita sendiri yang membiarkan. Kalau mungkin saya menggunakan, kita sendiri yang mengizinkan untuk menjadi monster dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga monster itu yang mengendalikan diri seseorang. Kata ego, saudara, dan monster ini seringkali berhubungan dengan ego seseorangnya. Kata ego berasal dari bahasa Latin yang berarti aku. Secara sederhana, ego dapat diartikan sebagai rasa identifikasi diri seseorang dengan dirinya sendiri. Nah, ego yang sehat adalah ego yang seimbang, yaitu ego yang tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan kesombongan. Kalau sudah terlalu orang bilang kasih makan itu ego, akhirnya kita jadi sombong ya, kita lupa bahwa masih ada daratan, masih ada langit di atas langit. Dan tidak juga terlalu rendah sehingga menyebabkan kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri atau minder itu beda dengan rendah hati ya, jangan sampai disamakan. Orang dengan ego yang sehat memiliki rasa percaya diri yang wajar, mampu mengendalikan diri dan mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengendalikan atau mengontrol ego kita, maka kita bisa menjadi berkat, kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa monster dalam tanda petik ini tidak pilih-pilih ya. Bukan hanya itu monster-monster kayak gitu tuh orang-orang kaya, orang-orang kota, orang-orang yang punya pendidikan, orang-orang yang punya jabatan. Tidak, semua orang ya berpotensi ada monster dalam hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan kita pun juga sekalipun sebagai jemaat, itu sebabnya firman Tuhan kan tersampaikan buat kami juga para pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membiarkannya, ketika kita membiarkan monster itu bercokol dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita, maka ingatlah, sadarilah bahwa kita akan menjadi seteru Allah, kita menjadi musuhnya Allah ya. Kita akan menjadi orang yang terpisah dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kapanpun kita izinkan, kapanpun kita biarkan monster itu ada dalam hidup kita, maka saat itu kita siap-siap untuk terpisah dengan Allah. Padahal dalam doa kita, dalam permohonan kita, dalam ibadah seperti lagu tadi waktu kita masuk dalam penyembahan, supaya kita bisa terkoneksi, kita bisa terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan pencipta kita, bukan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu apa sajakah yang menjadi monster dalam diri seseorang? Saya mengambil dalam bagian firman Tuhan, kalau saya bisa merangkumkan saudara ya, pasti agak banyak kalau bagian-bagiannya tentunya masing-masing kita punya cara pandang gitu, tapi saya mengambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yang pertama keinginan daging dan keinginan mata, serta yang ketiga keangkuhan hidup. Alkitab berkata, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi ada 3 hal dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa. Ya, yang diinginkan oleh tabiat manusia berdosa. Apakah di antara saudara dan saya ada yang tidak berdosa? Kita semua berdosa ya. Kemudian yang kedua, yang dilihat lalu diingini ya. Bukan berarti semua yang kita lihat lalu semua itu sudah jadi dosa. Bukan saudara. Jadi yang dilihat lalu diingini. Kemudian dan yang dibangga-banggakan. Alkitab berkata semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa. Melainkan dari dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dari 3 hal ini ya, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang saya ingin sharingkan, saya ingin sampaikan melalui khotbah pada siang hari ini, sama seperti saya sampaikan di ibadah pagi tadi. Yang pertama saudara, yaitu ketika kita berbicara tentang keinginan daging. Dalam Alkitab, kata tubuh itu dalam bahasa Yunani itu soma, menuju pada tubuh fisik yang terdiri dari daging, darah dan tulang. Sementara daging dalam bahasa Yunani itu sars, sering digunakan secara kiasan untuk menggambarkan sifat manusia yang cenderung berdosa dan mengikuti keinginan jasmani. Hidup dalam daging berarti hidup menurut keinginan dan hawa nafsu. Jadi jangan nanti saudara berpikir bahwa termasuk hidup dalam daging berarti orang ini berdosa terus. Tidak begitu saudara ya. Jadi keinginan daging artinya bahwa kalau kita hidup dalam mengikuti keinginan jasmani itu keinginan daging kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21, apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging? Dikatakan di sana dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada satu kata amarah di situ ya, kadang-kadang biasa dipakai. Ada baca firman Tuhan bilang amarah. Amarah pakai A di depan dengan marah itu beda saudara ya. Kadang-kadang kalau mungkin pasangan kita atau orang marah kepada kita lalu bilang, firman Tuhan bilang enggak boleh marah. Saya pengen bilang saudara itu ada kata A di depan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah perbuatan daging atau keinginan daging. Dan Alkitab berkata, Paulus berkata ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Galatia. Galatia adalah atau jemaat Galatia adalah orang-orang, jemaat-jemaat Galatia adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan tadi, Paulus menulis begini bahwa seperti yang telah kubuat dahulu sebelum dia percaya Yesus, dulu sebelum dia kenal kebenaran, dia juga melakukan hal yang sama. Artinya Paulus mau katakan kepada saudara dan saya bahwa kita pun mampu untuk melakukan kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita dimampukan, sehingga kita tidak akan terpisah dari kasih karunia Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini. Saudara seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Sekali lagi ya, belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Baik Paulus maupun juga Yakobus ini mau katakan kepada kita bahwa hal-hal atau keinginan daging seperti yang saya sudah bacakan tadi, itu
dilakukan terus-menerus orang yang belum mengenal kebenaran. Orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Atau orang yang belum menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Apa yang memampukan saudara dan saya? Sehingga setiap kali keinginan daging itu ada. Karena bagian yang lain dalam kitab Galatia, Paulus berkata keinginan daging dan keinginan roh itu selalu bertentangan. Setiap kali keinginan daging kita itu muncul, yang memampukan kita, yang menolong kita untuk tidak menindaklanjuti. Bukan karena kita orang Kristen, bukan karena kita jemaat GBI Posisi, bukan karena kita melayani, bukan karena kita hamba Tuhan, bukan. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang memampukan kita untuk apa? Tidak menindaklanjuti keinginan daging itu. Kalau kita saat kita mengikuti keinginan roh, bukan karena kita orang Kristen, bukan karena kita orang gereja, tidak. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang memampukan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi setiap kali Bapak Ibu Saudara dan saya mengikuti keinginan daging kita, maka saat itu kita sedang berseteru dengan Allah. Kita sedang bermusuhan dengan Allah, ya. Kita sedang berseteru, itu sebabnya kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap kali kita berseteru dengan Allah, cepat-cepat kembali, minta ampun kepada Tuhan, minta belas kasihannya Tuhan. Jangan kita berpikir gini, saya walaupun tetap hidup dalam dosa, buktinya Tuhan tetap memberkati, usaha saya jalan terus, apa yang saya doakan Tuhan kabulkan. Waktu saya berdoa, Tuhan jawab, Tuhan berkati. Saya mau katakan bahwa iblis pun bisa memberkati, bisa memberikan sesuatu kepada manusia. Jangan sampai kita tertipu. Karena berkat itu bukan satu-satunya ukuran bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ada banyak orang yang hidup melakukan firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Mereka tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bukan berkat yang menjadi satu-satunya ukuran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Galatia 5 ayat 24 berkata begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi waktu kita berkata bahwa saya ini milik Kristus, maka setiap hari, setiap saat kita harus menyalibkan kedagingan kita. Ya, kecenderungan, keinginan kita mau mengikuti hawa nafsu kita. Mungkin waktu di jalan saudara, ya sementara mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada yang nyalip seperti rasanya kita marah, kita mau turun, kita mungkin mau maki-maki orang itu atau mungkin melakukan sesuatu. Tapi kemudian Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita kata dalam firman Tuhan. Tapi Roh Allah yang menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi setiap hari, setiap saat kita menyalibkan kedagingan kita. Jadi kalau hari ini kita berhasil, bukan berarti bahwa besok dan seterusnya lalu tidak ada tantangan. Kita terus menyalibkan kedagingan kita ya. Kemudian yang kedua saudara, itu tentang keinginan daging. Yang kedua tentang keinginan mata. Dikatakan tadi bahwa segala sesuatu yang dilihat mata diinginkan untuk dimiliki. Jangan kita salah paham saudara ya. Waktu kita ke pasar, saya ini kan orang biasa ke pasar, sampai saya hafal hari-hari pasar. Hari Senin dan hari Jumat itu pasar Bulili atau Petobo ya. Hari Rabu dan hari Sabtu itu pasar Lasohani. Hari Kamis dan hari Minggu itu pasar Birong Baru. Lalu kita ke pasar, lalu kita lihat lihat sayur, segar-segar. Lalu firman Tuhan kemarin bilang, apa yang kamu lihat, kamu ingini, maka itu dosa. Bukan seperti itu maksudnya saudara ya. Jangan kita mencerna firman Tuhan langsung mantap-mantap seperti gitu saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Perempuan itu yaitu Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Hawa ya dia tahu ya dari apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Itu sebabnya kan iblis langsung menawarkan, langsung berkata, "Bukankah?" gitu ya. Jadi dia mau membuat supaya Hawa itu meragukan firman Tuhan. Dan ketika ular menggoda Hawa, maka Alkitab berkata waktu perempuan itu melihat ya, dia lihat dulu ya, waktu dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya, itu kan godaan-godaan saudara ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita atau dosa yang kita lakukan kadang-kadang tidak serta-merta langsung pluk kita terjadi, tapi ada proses gitu ya. Sama seperti yang dialami atau yang dilakukan oleh Hawa ya, bahwa yang pertama dia melihat, kemudian dikatakan bahwa sedap kelihatannya, menarik hatinya ya, dan apa yang terjadi? Dia melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu contoh juga dalam Alkitab yaitu Daud, kejatuhan Daud ya. Yang berbuntut akhirnya dosa, beranak dosa karena apa? Dia membunuh, dia merencanakan pembunuhan kepada Uria, dia bersinah dengan Berseba. Itu karena apa? Waktu dia mengikuti keinginan matanya. Berseba tidak salah waktu dia mandi bukan? Kan itu di rumahnya saudara ya. Apakah ada yang mempersalahkan saudara kalau saudara mandi di rumah saudara gitu. Yang penting kan bukan di halaman gitu kan. Selama itu di kamar mandi, tempat yang seharusnya. Tapi yang salah yaitu waktu Daud melihat kemudian mengikuti keinginan matanya. Dan kita semua tahu bahwa pada akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukankah perselingkuhan, kejahatan dan berbagai-bagai dosa salah satunya karena kita lihat. Kita buka-buka HP kita, wah ini gagah ini barang-barang online gitu ya. Dan juga kan termasuk judol itu kan karena kita lihat gitu ya. Akhirnya kita tertarik, bukan saja tertarik tapi memikat hati kita sampai kita mau melakukan. Pokoknya apapun caranya, bagaimanapun caranya, dengan cara bagaimanapun saya harus mendapatkan. Tanpa kita minta pertolongan Tuhan, ya, tanpa kita minta kekuatan. Bukankah ada banyak orang yang terikat dengan hutang piutang hanya karena tidak bisa mengontrol keinginan matanya. Bukan kebutuhan tapi keinginannya yang dia ikuti. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai 23, saya tidak mencatat di ini. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23, Yesus bilang begini dalam terjemahan sehari-hari firman Allah yang hidup. Jika mata kalian suci, maka jiwa kalian akan berseri. Tetapi jika mata kalian diliputi dengan pikiran dan keinginan jahat, maka kalian berada dalam kegelapan rohani. Dan kegelapan itu dapat menjadi pekat sekali. Bayangkan saudara, Alkitab firman Tuhan berkata bahwa jika mata kita ini suci, maka jiwa kita akan berseri. Tetapi sebaliknya, kalau mata kita diliputi oleh pikiran, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan yang bisa menjerat kita ke dalam dosa, Alkitab berkata bahwa kita berada dalam kegelapan rohani. Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus sangat serius tentang hal ini ya. Saudara bisa membuka dalam Matius pasal 5 ayat 29. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-29 dan ini juga disebutkan atau ditulis dikutip kembali dalam Matius 18 ayat 9 dan Markus 9 ayat yang ke-47. Artinya bahwa kalau sesuatu berkali-kali ditulis, berkali-kali disampaikan, itu sesuatu yang penting. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Yesus katakan begini, Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, kalau mata kita akhirnya menyesatkan kita, saking seriusnya sampai Tuhan bilang, cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudara, Yesus mau serius sampaikan kepada kita bahwa dampak dari keinginan mata itu jika tidak terkontrol oleh kuasa Roh Kudus maka bisa menyeret kita, bisa membuat kita terhilang dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.
tadi pagi saya menyampaikan ya, saya bercerita tentang Fanny Crosby ya. Dan puji Tuhan tadi Pak Peter mengingatkan saya bahwa waktu Fanny Crosby itu seorang penulis lagu yang sangat-sangat terkenal gitu. Mungkin di di gereja kita mungkin agak jarang gitu ya, tapi di gereja-gereja kayak di GKI atau gereja-gereja lain itu biasanya dinyanyikan. Salah satunya adalah ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, dan syair-syair selanjutnya. Ada banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan oleh Fanny Crosby, seorang yang buta ya, dia seorang yang buta. Saudara, suatu saat dia diwawancara gitu ya, diwawancara kemudian mereka berharap, yang wawancara berharap bahwa waktu Fanny Crosby menjawab, apa yang kira-kira kamu minta kepada Tuhan seandainya Tuhan mau mengabulkan doamu. Mungkin mereka berpikir supaya Fanny Crosby bisa melihat. Tapi ternyata bukan. Fanny Crosby berkata bahwa justru kalau dia melihat, saudara ya, dia bisa kalau dia melihat mungkin bisa saja melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi apa yang Fanny Crosby katakan, saya mau bahwa ketika nanti saya membuka mata saya pertama kali di surga, maka yang pertama kali saya lihat adalah Tuhan Yesus. Wah, saudara ya. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Bukankah ada satu statement begini ya, kita tutup mata di bumi, buka mata di surga ya. Kalau kita tutup mata di bumi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, waktu kita buka mata, yang pertama waktu kita buka mata bukan di tempat lain tapi di surga. Fanny Crosby berkata bahwa yang dia mau bahwa waktu dia buka mata, pribadi yang pertama dia lihat adalah Tuhan Yesus. Saudara, itu bukan sesuatu hal yang yang gampang, yang mudah bagi kita ya sebagai orang percaya ketika kita mengalami sesuatu yang menurut kita itu adalah satu kekurangan, tapi justru Tuhan izinkan supaya kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga yaitu tentang keangkuhan hidup. Yeremia pasal 9 ayat 23, Yeremia 9 ayat 23 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, dari ayat ini saya mau katakan bahwa paling tidak ada 3 hal yang sering kali menyebabkan orang menjadi angkuh, menjadi sombong, atau dalam bacaan kita tadi tentang keangkuhan hidup. Yaitu apa? Ketika kita berbicara tentang kepandaian, orang yang pintar, orang yang pandai. Yang kedua itu tentang kekuatan atau power atau kekuasaan. Dan yang ketiga adalah materi atau kekayaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang merasa bahwa dia yang paling pintar, paling pandai, itu sebabnya dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, dia merasa bahwa kalau bukan ide dia, kalau bukan pendapat dia, kalau bukan dia yang berbicara, maka itu tidak ada artinya apa-apa, saudara ya. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman gitu ya. Sebenarnya kalau teman gitu karena dia jauh lebih senior, lebih tua daripada saya. Kemudian dalam perbincangan saya bilang bahwa sekarang ada ada gembala baru. Kemudian karena waktu itu masa Covid, dia bilang iya, dia belum tahu, dia belum ketemu dengan orang, dia belum tahu gitu ya. Karena kan masing-masing kita punya sinode itu punya punya aturan-aturan. Jadi mereka sepenuhnya setiap kebijakan itu dari majelis gitu ya. Yang saya tangkap adalah bahwa kau belum tahu dengan torang ya, siapa torang gitu ya. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang seringkali kita membanggakan karena kita ini pintar, kita ini pandai, kita ini lebih daripada orang lain dalam hal kepandaian sehingga kita menggunakan kepandaian kita untuk hal-hal yang tidak benar. Dan ingatlah bahwa itu akan menjadi monster dalam hidup kita. Galatia pasal 5 ayat 26 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Janganlah kita sombong dan berpikir di mata Tuhan aku lebih baik daripada saudara-saudari seiman yang lain. Dan janganlah kita iri hati dengan merasa orang lain lebih hebat daripadaku dalam jemaat. Saudara, jangan kita pernah merasa bahwa atau jangan pernah berpikir kalau tidak ada saya acara itu tidak jadi. Kan kalian lihat acaranya kan tidak apa-apa karena tidak ada saya tidak dilibatkan. Bapak Ibu, secara tidak langsung kita seringkali membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita. Dan itu bisa menjadi monster dalam hidup kita.
Yang selanjutnya, apa yang sering kali juga menjadi kebanggaan dalam hidup seseorang, yaitu kalau dia punya kuasa. Oh, orang belum tahu siapa kita. Penguasa di daerah ini saya. Semua orang di sini kalau datang mesti izin sama saya. Sering kali kita menyombongkan untuk kita berpikir gini, kalau ada apa-apa tenang ya panggil saya, bilang juga kita penama. Tanpa kita sadari kita sedang membuat monster dalam hidup kita, dan Alkitab tadi berkata bahwa kalau kita membiarkan monster-monster itu dalam hidup kita, maka kita akan terpisah dengan Allah. Kita menjadi seterunya Allah, kita menjadi musuhnya Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipercayakan punya power, diberikan kekuasaan sebagai pimpinan, sebagai seseorang yang punya pengaruh baik dalam pekerjaan, di lingkungan, dimanapun kita berada. Mari kita pakai itu untuk apa? Menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita bisa menolong orang lain. Mungkin secara finansial kita tidak bisa menolong mereka. Mungkin bantuan-bantuan yang lain kita tidak bisa. Tapi dengan apa yang Tuhan percayakan, kita bisa membantu orang. Kita bisa menolong orang, kita bisa memfasilitasi orang lain. Jangan kita gunakan sebagai kesombongan dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu kekayaan atau materi. Waktu kita belum punya apa-apa, mungkin jalan kita biasa-biasa gitu ya. Waktu kita bergaul dengan orang, mungkin kita bisa menempatkan diri. Tapi ketika kita menjadi seseorang, kita sudah punya materi, kita punya barang-barang yang branded seperti gitu. Wah, kita merasa bahwa jangan macam-macam deh kita, ngana petas harga berapa. Kita mulai sombong saudara. Iya. Jadi kesombongan itu karena apa? Karena kekayaan, karena materi, itu sebabnya Yesus firman Tuhan tadi dalam Yeremia pasal 9. Jangan. Kalau Tuhan bilang jangan berarti jangan. Kita tidak bisa tawar-menawar, tapi Tuhan dengan sampai kekayaan ini kan saya bisa mempermuliakan nama Tuhan, betul. Ya betul, tapi kalau kita sampai menyombongkan diri itu yang menjadi salah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari kehidupan Raja Daud, waktu dia dia mengikuti keinginan matanya, Alkitab berkata bahwa dia mengakui di hadapan Tuhan. Saudara boleh mencari dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya Daud satu-satunya yang Alkitab berkata, aku menemukan seseorang yang berkenan kepadaku. Waktu kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui akan segala keterbatasan kita dan minta supaya Tuhan tetap berkasih karunia dalam hidup kita. Dalam Mazmurnya Daud berkata bahwa cuma satu hal yang dia takuti, kalau hubungan dia dengan Tuhan itu menjadi putus karena dosa. Itu sebabnya dia selalu minta perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya cerita tadi pagi bahwa ada salah satu pembawa materi di SMK ya pada beberapa minggu yang lalu. Kemudian karena ada pertanyaan-pertanyaan gitu, kemudian dia bilang, saya minta maaf, saya belum bisa jawab sekarang, tapi nanti saya akan minta kelas selanjutnya. Saudara, itu bukan sesuatu hal yang mudah buat saya, buat kita kebanyakan ya. Bukankah berapa banyak di antara kita untuk menunjukkan, orang tahu orang ini sarjana gitu ya, S2, S3 gitu ya. Pokoknya orang kasih tunjuk gitu ya. Saudara, kalau memang kita tidak tahu, bilang saja kita tidak tahu. Pendeta Dr. Alfred Sorel, MTH berkali-kali bilang gini, kalau dalam diskusi dia bilang, saya akan menjawab yang saya bisa jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak akan paksakan. Saudara, tapi berapa banyak di antara kita yang kendati tak putar-putar, tapi yang penting jangan sampai bikin malu. Saudara, kalau kita memang tidak bisa ya kita akui gitu bahwa kita tidak bisa. Ya, mari kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali karena untuk menunjukkan bahwa kita ini siapa, maka tanpa kita sadari, saudara ya, kita bisa melakukan berbagai hal. Saya memperhatikan ya, minta maaf ya, bukan di gereja kita kan kecuali di WB itu biasa ada lelang saudara ya. Kalau biasa mengikuti kegiatan-kegiatan kayak Paskah, kebanyakan itu kalau Natal saudara ya. Berapa banyak yang waktu memberikan persembahan gitu ya. Sampai ada istilah, ini bukan saya ya, ada istilah dari teman-teman gitu mereka bilang.
Kalau umpamanya kantong koleknya katakan tuh 4 ya. Jadi singgah dulu, mau tukar dulu itu doi gitu ya, supaya semua terisi seperti gitu ya, mau tukar dulu. Kalau kita kan hanya 1 dan kemudian nanti ada apa, kalau saudara keluar kan ada kotak di belakang gitu ya, untuk mendukung pelayanan misi gitu ya. Nah, tapi coba saudara perhatikan kalau lelang, kendati, kendati gitu ya. Pokoknya baku banting harga. Di sana nasi jaha cuma 1 batang gitu, 1 bulu gitu. Harganya berapa? Mungkin 25. Tapi demi gengsi kita, demi ego kita, nasi jaha yang harga 25.000 bisa punya nilai 1 juta. Gitu ya. Siapa dong? Oh, pantas memang dia. Dan tanpa kita sadari kalau kita terjebak dengan hal-hal seperti ini, kita sedang memasang atau membuat sendiri monster-monster dalam hidup kita. Saudara, saya cerita tadi pagi beberapa waktu yang lalu saya ke Australia gitu ya. Saya ketemu dengan keponakan saya yang sudah puluhan tahun, sudah 30 tahun lebih ya saya tidak ketemu. Saya kelas 3 SMA di Surabaya, dia kelas 3 atau kelas 4 SD. Nah, waktu kami ketemu udah cerita gitu ya. Kemudian sambil cerita dia selah ya, dia bicara di tengah, dia bilang, "Iya tante begini." Kemudian dia bilang, "You know," saya kaget saudara karena saya pikir terlalu jauh waktu umur kami. Kemudian dia bilang, "You know," kan buat kita kalau umpamanya biasanya kan kalau ada kita ketemu itu kan hanya bercandaan saudara ya. Tapi kalau umpamanya ini bicara serius kemudian dia bilang, kalau saya, "Kamu tahu?" atau "You know," gitu. Kemudian saya rasa, anak ini kok kenapa dia begitu sama saya gitu ya. Baru saya menyadari bahwa suaminya orang Kanada, dia hari-hari pakai bahasa Inggris dan buat mereka kalimat itu tuh biasa. Tapi bagi kita apalagi usia saya dengan dia terlalu jauh, sehingga saya merasa tersinggung saudara ya. Kan hal-hal yang tidak perlu kita tersinggung seperti gitu kan, kenapa kita, ya itulah saya bilang tadi, kalau ego kita ya kita bawa di posisi bahwa saya ini tantemu dan kamu keponakan, kok kamu bilang seperti gitu? Nah, hal-hal yang seperti itu saudara ya, yang tanpa kita sadari bisa membuat kita jadi bisa memasang atau membuat monster-monster dalam hidup kita. Saudara, Yeremia pasal 9 ayat 24 berkata begini, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut." Jadi kalau kita mau bermegah ya, ini yang kita harus megahkan, kita banggakan dalam hidup kita. Dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Itu yang Tuhan sukai, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu apa? Kita mengenal, ya, kita memahami, ya, kita mengenal siapa Allah kita, kan kita Allah kita yang menunjukkan kasih setianya, keadilan dan kebenaran di bumi. Kita mengenal secara pribadi, kita mengenal Allah kita, itu yang Tuhan mau supaya dalam hidup kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Ada satu tulisan dikatakan begini, Tuhan tidak mencari orang pandai karena dia yang paling pandai. Yang ia kehendaki adalah orang-orang yang sederhana, yang berani mempercayainya. Tuhan mau supaya kita berani untuk sungguh-sungguh mempercayainya dalam setiap keadaan. Kita boleh pintar, itu bagus karena itu adalah berkat Tuhan buat kita. Kita dipercayakan kekuasaan, mungkin jabatan, pekerjaan yang mumpuni, yang mungkin orang lain jarang ada di sana. Ya, tapi mari kita tetap mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan percayakan hidup kita kepada kekuatan kita, kepada materi kita, kepada keuangan kita, kepada jabatan kita. Sebab pada saat nanti kita tinggalkan dunia ini, jabatan kita semua sama, almarhum, almarhumah. Sekalipun mungkin dalam riwayat hidup singkat saudara nanti akan dibacakan, oh ini dia sekolah, ini mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Saya pernah mungkin cerita di sini ya. Saya kaget suatu waktu saya pulang waktu kakak saya meninggal. Kemudian saya lihat ada pusara. Saudara tahu pusaranya ditulis juru bicara Allah, mantan juru bicara Allah. Wow,
berani sekali gitu tulis di pusara gitu. Seumur-umur saya baru kali itu saya bilang, wow, mantan juru bicara Allah. Itu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sadarlah bahwa kemegahan di dalam Kristus, ya, ketika kemegahan di dalam Kristus, maka sekalipun kita tidak dianggap, kita tidak dipuji, kita tidak dihormati, ya, kita tidak dianggap, tidak akan menjadikan kita tersinggung. Karena itu kalau kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, kalau kita kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mengenal Tuhan, sekalipun mungkin saudara kita tidak dihormati, mungkin orang bilang, siapa dia gitu ya, siapa dia gitu. Kita tidak menjadikan kita jadi tersinggung. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita menjadikan jabatan, kekayaan, materi dan sebagainya menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita bangga-banggakan dalam hidup kita. Ketika kita tidak dihargai, kita akan tersinggung. Kita akan marah, orang belum tahu siapa kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana untuk menyingkirkan monster dalam diri kita? Yang pertama, hidup kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Yang kedua, terus berusaha supaya semakin serupa dengan Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan begini, saudara menjalani hidup yang sama sekali baru, saudara makin banyak belajar tentang kebenaran serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini dalam diri saudara. Itu sebabnya dalam kitab Kolose dikatakan bahwa matikanlah setiap keinginan, ya, setiap keinginan daging. Bukan cuma matikan, tapi bagian firman Tuhan yang lain katakan juga buanglah, ya. Bukan cuma matikan tapi buanglah. Saudara, kalau ada sesuatu hal, saya kira ibu-ibu semua di sini yang kalau kita bepergian keluar kota, jangankan keluar kota. Mungkin tadi waktu kita ke sini, mungkin tadi pagi saudara masak, saudara pasti akan pastikan, kompor di rumah sudah mati. Kita matikan karena kalau kita biarkan menyala, maka itu akan bahaya nanti ya. Kita harus matikan. Dan kata matikan juga digunakan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, supaya matikan setiap keinginan-keinginan dalam hidup kita, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup dan keinginan mata. Dan bukan cuma itu, sesuatu yang tidak berguna harus dibuang. Yang ketiga, yang terakhir, menyadari bahwa kita datang ke dalam dunia dan ketika kita pulang, kita dengan tangan kosong. Walaupun hari ini mobil kita banyak, tapi waktu engkau datang, semua sama. Tidak ada yang menggenggam emas, tidak ada yang menggenggam dolar, tidak ada yang menggenggam. Semua tangan kita kosong waktu datang, betul saudara? Tidak ada yang menggenggam sesuatu walaupun orang tuanya kaya sekali. Walaupun orang tuanya juga kaya sekali, tapi waktu dia mati, tidak langsung mamanya atau papanya atau suami atau istri bilang, Pak, ini kita ada kasih ngana, ini ada ada logam mulia, biar cuma 5 gram. Tidak ada saudara, tidak ada. Kita datang dengan tangan kosong, ketika kita pulang nanti dengan tangan kosong. Itu sebabnya dalam 4 penulis, yaitu ada dalam Ayub 1 ayat 21, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 15 sampai 16, Mazmur 49 ayat 18, dan 1 Timotius 6 ayat 7 ayat yang sama. Datang kosong, pulang kosong. Lalu apa yang orang mau banggakan? Apa yang mau orang sombongkan, saudara ya? Selain kita mengenal Yesus dalam hidup kita, mengenal dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tutup Alkitab Bapak Ibu.